Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas chapter logism yang terbaru coy, yakni chapter 407 coy. Chapter yang luar biasa ya guys ya. Minimal lebih bagus lah daripada chapter kemarin kan guys. Oke guys, di chapter kali ini Mimin setidaknya berhasil menemukan 5 poin dan juga 3 teori coy. Apa aja 5 poin dan 3 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, seperti biasa Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua coy. Ada 1320 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Juga Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton, share video Mimin coy. Terima kasih banyak. Oke guys, sebelum lanjut ke inti video, alangkah baiknya jika kalian like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian coy. Dan juga silakan subscribe channel ini jika kalian suka dengan channel ini guys. Oke, seperti itu. Oke guys, biar gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini, kita diperlihatkan jika Vasco, JT, dan Wonseok telah kelelahan cuy setelah menghadapi si pentol guys. Dan ya bener, hal yang Mimin khawatirkan terjadi di chapter ini. Kalau si pentol berhasil meniru gerakan mereka semua. Ironinya lagi guys, mereka dikalahkan oleh gerakan mereka sendiri, yang dimana Citai dihajar menggunakan boxing, Vasco dihajar menggunakan Muay Thai, dan Wonseok dihajar menggunakan Jet Knido-nya cuy. Bahkan saat dikeroyok, si pentol menggunakan Shikishi guys. Ya bener, mimpi buruk telah datang menghampiri alien guys. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Oke guys, di panel ini ada momen yang menurut Mimin cukup menarik guys, yakni saat kedatangan Park Jin Young dan semua yang ada di situ merasakan bahwa ada orang kuat yang berjalan menuju mereka. Bahkan si pentol yang udah mau nge-end Wonseok, dia pun menyadari sehingga si pentol nggak jadi nge-end Wonseok cuy. Bau-bau plot armor ya guys ya. Di sini salam dari pentol benar-benar sangat panas dan kurang ajar. Dia langsung menyerang wajah Park Jin Young. Alasan pentol langsung menyerang seperti itu karena si pentol merasakan ancaman dan juga bahaya yang dikeluarkan oleh auranya Park Jin Young. Dan di panel ini Park Jin Young pun disamsakin sama pentol. Anjir, boleh-boleh emang pentol ini ya guys ya. Dan di chapter ini ada dialog dari Park Jin Young yang menjelaskan sedikit mengenai rahasia tubuh pentol cuy. Katakan bahwa semua jenis cairan kecuali narkotik tidak mempan ke tubuhnya pentol. Ya iyalah, di AP3 dia kan disekap di ruangan yang penuh dengan narkotika cuy. Tapi yang paling menarik perhatian Mimin awal chapter ini adalah saat Park Jin Young bilang, "Siapa kau sebenarnya?" Nah, dari dialog ini saja sudah janggal guys. Kenapa Park Jin Young bisa mengatakan seperti itu? Bukankah dia mengenali tubuh itu? Nah, nanti akan Mimin bahas di teori guys untuk dialog dari Park Jin Young tersebut. Oke, next poin yang ketiga. Di poin 2 tadi kan Park Jin Young udah disamsakin guys. Dan kalian pikir Park Jin Young kalah hanya sampai di situ? Ya enggak lah guys. Jika gitu aja kalah, gak mungkin Park Jin Young jadi ketua tim aksi dari Fish Gang cuy. Di sini dia balik menghajar si pentol guys. Bahkan si pentol dikeplek-keplekkan ke tembok ya. Dikeplek-keplekkan itu dibentur-benturkan gitu. Di chapter ini kita dikonfirmasi kalau kekuatan pentol tidak cocok berada di gen 2. Dia setara orang dari gen 0 cuy. Yang artinya apa? Ya bener, dia adalah puncak gen 2. Dan gen 2 bisa dibilang masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan gen 0. Di panel ini kita diperlihatkan kalau si pentol bisa meniru gerakan gabrong guys. Dan fix pentol juga punya kemampuan copy karena dia meniru gerakan yang baru saja dia lihat. Dia meniru Park Jin Young yang meniru gabrong. Dan di panel ini bahkan hal yang menarik bagi Mimin, dimana Park Jin Young bilang, "Meniru diriku ketika meniru kamu. Bahkan di keluargaku tidak ada yang seperti itu." Jujur, ini sangat menarik bagi Mimin. Jadi, apakah semua keluarga Park Jin Young bisa menggunakan teknik copy? Tapi baru Park Jin Young saja yang kopinya sebroken itu. Menarik ya. Apakah memang keluarga Park Jin Young semuanya bisa copy guys? Menurut kalian gimana? Kalau menurut Mimin enggak cuy. Jika semua keluarga Park Jin Young bisa copy, udah broken guys. Udah broken banget itu mah. Dan di panel ini kita diperlihatkan kalau Park Jin Young sedang mengeluarkan semua kodamnya guys. Dia mengeluarkan semua teknik yang pernah dia tiru untuk mengalahkan si pentol. Itu untuk poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat.
Oke guys, di chapter ini kita akhirnya diperlihatkan hasil dari pertarungan antara pengguna kemampuan kopi. Dan orang yang diperlihatkan menjadi pemenang adalah si pentol cuy. Dan ya bener, pertarungan mereka di skip sama Park Tae-jun. Kampret lah emang. Sini Park Jin-young sudah tumbang, namun dia berhasil menancapkan suntikan yang berisi penangkal buat si pentol di kakinya Sasuga Jin-young. Dia memang luar biasa guys. Dan di chapter ini ada lagi satu monolog dari Park Jin-young yang membuat Mimin sangat tertarik, yakni saat dia bilang, "Jika Gabrong masih hidup, aku ingin melihat mereka berdua bertarung, merebutkan tinju legendaris." Nah, untuk pembahasan dialog ini akan Mimin bahas di teori guys. Dan bener kan? Apa teori Mimin sebelumnya? Semakin dua dirimu, maka semakin lemah. Di sini pun dikonfirmasi sama Park Jin-young itu sendiri guys. Kalau semakin tua dirimu, maka dirimu akan semakin lemah. Maka itu memperkuat alasan mengapa orang seperti Gabrong bisa mati cuy. Itu poin yang keempat. Oke, next. Poin yang kelima sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, di chapter ini kita diperlihatkan Park Hyung-suk ori yang terbangun di badan Park Hyung-suk pentol cuy. Tapi sebelumnya di alam kegelapan, Hyung-suk ori bertemu dengan pikiran pentol. Dia diperingatkan bahwa bukan Ilhei yang pertama, tapi Choi Dong-so lah yang pertama. Orang yang dalam perjalanan harus kalian kalahkan bersama-sama. Nah, ini sangat mencurigakan guys. Kenapa Choi Dong-so dibilang yang pertama? Apakah yang dimaksud yang pertama guys? Cukup membingungkan kan guys. Jadi jangan khawatir, Mimin udah mengumpulkan teori yang masuk dalam dialog ini guys. Oke, lanjut. Di sini kita diperlihatkan bencana berjalan yang sedang menghampiri mereka. Kita diperlihatkan kembali si Hulk cuy dengan badan yang penuh darah, dan yang pastinya itu darahnya Jajang ya, dan sedang membawa tongkatnya Jajang guys. Nah, apakah Jajang sudah mati guys dan plot armornya tidak aktif lagi? Kita nggak tahu ya. Dan untuk pertarungan mereka dan siapa saja yang akan bertarung akan Mimin bahas di teori guys. So, nantikan sampai akhir, oke? Oke guys, itu tadi 5 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama. Teori yang pertama adalah teori mengenai dialog Park Jin-young di poin nomor 2 dan juga nomor 4. Oke guys, poin nomor 2 dulu ya. Di dialog pada poin nomor 2 yang berbunyi, "Siapa kau sebenarnya?" Nah, apakah Park Jin-young benar-benar tidak mengenali pentol? Jika tidak, maka pentol bukanlah karyanya. Soalnya seseorang tidak akan bisa melupakan karya terbaiknya. Tapi guys, menurut Mimin sepertinya ada plot hole di sini. Dulu pas pentol baru ditangkap, pentol kan pernah bilang kalau dia punya 2 tubuh. Dan di situ Park Jin-young menutup telepon agar Eugene tidak mendengarnya. Bahkan Park Jin-young pun bilang juga punya hal yang sama. Nah, kenapa sekarang malah gini ya guys ya? Menurut kalian gimana? Apakah memang ada plot hole ataukah gimana? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, untuk dialog pada poin ketiga, dialog yang berbunyi, "Jika Gabrong masih hidup, aku ingin melihat mereka berdua bertarung, merebutkan tinju legendaris." Apakah ini guys pesan tersirat bahwa pentol adalah lawan yang sebadan buat Kim Gabrong cuy? Jika tidak, mengapa Park Jin-young menggunakan kata merebutkan tinju legendaris? Apakah kekuatan Gabrong memang sebroken itu guys, seperti kekuatan pentol? Dan jika si pentol sama kuatnya dengan Gabrong, berarti sampai sekarang tidak akan ada yang bisa mengalahkan pentol guys. Mengingat belum ada yang bisa mengalahkan Gabrong dalam duel 1 lawan 1. Itu teori Mimin yang pertama. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke, next. Teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori mengenai dialog Park Hyung-suk botak cuy, atau pentol. Oke guys, di chapter ini Park Hyung-suk botak bukan Ilhei, tapi Choi Dong-so yang pertama. Orang yang dalam perjalanan harus kalian kalahkan bersama-sama. Nah, di sini menurut Mimin ada 2 kejanggalan cuy, yakni mengenai dialog si pentol dan si pentol itu sendiri. Oke, mari kita mulai dari si pentol guys. Oke guys, jika memang si pentol awalnya hanyalah tubuh kosong, pertanyaannya, ini itu ingatan siapa yang memperingatkan Park Hyung-suk ori? Gak mungkin kan kalau itu adalah ingatan orang lain, apalagi ingatan Kim Gabrong. Karena di era Fish Gang belum ada yang namanya Ilhaiwi. Lalu ingatan siapa itu Min? Menurut Mimin itu adalah ingatan asli dari pentol itu sendiri guys. Dalam artian pentol sebelumnya merupakan tubuh yang berjiwa. Dengan kata lain itu adalah orang guys. Menurut kalian gimana mengenai pentol? Dan untuk dialognya cuy, menurut Mimin arti kata yang pertama merujuk ke eksperimen manusia. Mengingat setelah bilang kata
Choi Dong-soo yang pertama sambung dengan kalimat orang yang dalam perjalanan harus kalian kalahkan bersama-sama. Sedangkan orang itu adalah si Hulk cuy. Bukankah itu terlalu sempurna jika dibilang suatu kebetulan guys? Apakah Choi Dong-soo dulu juga melakukan eksperimen manusia dan objeknya? Kemungkinan menurut Mimin ada dua, yakni tubuh kedua Choi Kristal dengan Kwon Baek-ho cuy. Itu teori Mimin yang kedua. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, next teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir. Teori yang ketiga adalah teori mengenai alur pertarungan Elliot melawan Hulk cuy, dan siapa saja yang akan bergabung melawan Hulk tersebut. Oke guys, berdasarkan dialog si botak yang bilang orang dalam perjalanan harus kalian kalahkan bersama-sama, yang berarti si Hulk tidak bisa dikalahkan dalam kondisi 1 vs 1. Lihat saja Jajang yang sok-sokan melawan Hulk solo akhirnya kan kalah juga. Dan menurut Mimin yang akan join untuk mengalahkan si Hulk adalah Vasco, JT, dan Won Seok tentunya. Tapi mereka tidak akan bisa berbuat banyak guys, karena mereka sudah kelelahan sebelumnya. Ya kali masih OP kan, itu namanya plot armor banget ya guys ya. Dan menurut Mimin hanya mereka yang akan membantu mengalahkan si Hulk. Ada Kim Young, Johan, dan Lee Jin. Mengingat mereka bertiga tidak terluka terlalu parah guys, dan masih bisa bertarung. Tapi tetap aja mereka masih belum cukup untuk mengalahkan Hulk. Dan untuk itulah kegunaan Park Hyung-suk Ori bangun di tubuh Park Hyung-suk pentol. Dia akan mengalahkan Hulk dengan teknik yang telah dia copy dari Park Jin-young dan juga pentol itu sendiri guys. Dengan kata lain, dia akan bisa menggunakan gerakan dari Gen 0 cuy. Tapi kan Mian, Park Hyung-suk tidak melihat secara langsung pertarungan itu. Kok bisa ngopi tekniknya? Bisa aja guys, kemungkinan tubuh pentol masih mengingatnya. Ya andai kata Hyung-suk Ori tidak bisa meniru semua gerakan Gen 0, tapi kan seenggaknya dia bisa meniru gerakan kakaknya Kim Young guys. Untuk ini udah pasti, karena Park Hyung-suk Ori pernah melihat teknik tersebut. Jadi dia pasti bisa menggunakan teknik dari kakaknya Kim Young, ditambah dengan tubuh yang sempurna seperti tubuhnya si pentol. Menurut Mimin ya guys ya, sebenarnya arc ini adalah arc untuk mengupgrade Park Hyung-suk kecil guys, agar di masa depan nanti dia bisa semakin kuat dan minimal bisa mengimbangi si pentol cuy, atau bahkan mengalahkan si pentol. Itu teori yang ketiga guys. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke guys, itu tadi 5 poin dan 3 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 470 cuy. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila kalian punya teori lain, boleh kalian tambahkan di kolom komentar cuy. Oke guys, apabila kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Dan apabila kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe cuy, ya seperti biasa aja. Dan yang paling penting guys, jangan lupa berteori ya guys ya. Oke guys, see you in the next video. Bye bye bro.